Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 6 Februari 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, yang tentunya dimuat dalam harian cetak Koran Tribun Timur hari ini. Kita melangkah ke informasi pertama Tribuners mengenai update terbaru Juku Eja ke semifinal ACC 2024-2025 atau ASEAN Club Championship. PSM Makassar menang besar dengan skor 3-0 atas wakil Vietnam Tan Hoa pada laga lanjutan ASEAN Club Championship pada hari Rabu 5 Februari kemarin. Hasil PSM Makassar melawan Tan Hoa merupakan lanjutan pekan kelima ASEAN Club Championship yang bergulir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. PSM Makassar menang 3-0 berkat gol-gol Daisuke Sakai 45+3 dan Brace alias Dwi, gol Hermin Halieta 47 dan 76. Gol Sakai datang usai pemain Jepang itu memanfaatkan blunder dari kiper Tan Hoa, Thin Kwang Song. Dan tentunya selengkapnya Tribuners dapat Anda baca di halaman 7. Sementara untuk update terbaru klasmen ASEAN Club Championship, di grup A sendiri ada BG Pathum di posisi pertama dengan total poin sebesar 11 poin. Kemudian disusul oleh PSM Makassar di posisi kedua dengan 10 poin. Disusul juga oleh klub Zweiring di 7 poin. Juga ada Terengganu di 7 poin, Tan Hoa 6 poin, dan ada Shan United dengan 0 poin. Sementara untuk grup B, klasemen sementara ASEAN Club Championship dimulai dari klub Chong'an Hanoi dengan 12 poin, Buriram United 7 poin, Kuala Lumpur 6 poin, Borneo FC 6 poin, Lion City 4 poin, dan ada Kaya FC Iloilo 0 poin. Sementara untuk pertandingan semifinal leg pertama pada hari Rabu 2 April mendatang di tahun 2025 tentunya 2 April mendatang PSM Makassar akan berlaga melawan Chong'an Hanoi FC. Dan pada leg kedua pada hari Rabu tepatnya 30 April 2025 mendatang, Chong'an Hanoi FC akan melawan kembali PSM Makassar di leg kedua. Kita beralih Tribuners dari informasi salah satu upaya yang diperlihatkan tentunya oleh klub Juku Eja PSM Makassar dalam ASEAN Club Championship 2024-2025. Berita berikutnya adalah Dani Pomanto yang mengirimkan WhatsApp ke Andi Sudirman Sulaiman dengan isi pemberian ucapan selamat setelah putusan MK dan KPU Sulsel tetapkan Andalan Hati sebagai pemenang Pilgub Sulsel 2024. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan secara resmi menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai pemenang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Surat keputusan bernomor 437 tahun 2025 itu dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK di Hotel Claro, Jalan Adi Pangerang Veteran di Kota Makassar, Rabu 5 Februari kemarin. Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan KPU Sulsel secara resmi telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2. Dilanjutkan pada halaman 7 Tribuners, di mana KPU Sulsel secara resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak dalam kontestasi Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 kemarin. Adapun kata Hasbullah, KPU Sulsel juga menyebutkan perolehan suara dari paslon nomor urut 2. SK putusan itu lanjut Hasbullah ditetapkan pada hari dibacakannya SK tersebut. Dalam rapat pleno terbuka itu, hanya pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi atau Andalan Hati yang hadir. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda,
PJ Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Fajri Jufri, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rahmatika Dewi, dan Hasbullah juga menjelaskan bahwa KPU Sulsel telah mengundang seluruh pasangan calon untuk menghadiri penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025 hingga 2030 mendatang. Namun hingga acara berlangsung, Dani Pomanto dan pasangannya Azhar Arsyad tidak tampak di lokasi. Kendati begitu, Hasbullah memastikan penetapan gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam keputusan tersebut, pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Sulsel 2024 setelah memperoleh 3.014.255 suara. Andalan hati mengungguli rivalnya Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad yang meraih 1.629.000 suara, dan adapun SK penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Sulawesi Selatan dibacakan oleh anggota KPU Sulsel Upi Hastuti. Pengumuman tersebut resmi ditetapkan pada hari Rabu 5 Februari 2025 kemarin, tepatnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar. SK penetapan ini dikeluarkan dan ditandatangani Ketua KPU Sulsel Hasbullah. Adapun Wali Kota Makassar Dani Pomanto sudah legowo akan keputusan Mahkamah Konstitusi. Usai putusan itu keluar, Dani memberi selamat kepada rivalnya di Pilgub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Kata Dani, ia mengirimkan pesan WhatsApp kepada Andi Sudirman sebagai ungkapan selamat atas penetapan MK tersebut. Sikap sama juga dilakukan Dani kepada Munafri Arifuddin, pemenang pemilihan Wali Kota Makassar. Dani mengatakan ia juga telah mengirimkan ucapan selamat kepada API. Dani akan mengagendakan rapat koordinasi atau rakor bersama wali kota terpilih tersebut. Rencananya rakor akan digelar di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani pada pekan depan, Senin 10 Februari. Rakor tersebut akan dihadiri oleh seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah kota Makassar. Dari informasi tersebut, Tribuners, kita beralih ke update lainnya, di mana kekecewaan tentunya melanda perasaan dari sebagian mahasiswa tingkat akhir dari SMA Negeri 17 Makassar dan juga tentunya jajaran orang tua siswa. Di mana dapat kita saksikan bersama Tribuners, di mana para orang tua siswa SMA 17 Makassar saat datang di kantor Dinas Pendidikan Sulsel Rabu 5 Februari kemarin hadir dan mengaku kecewa dengan kelalaian pihak SMA Negeri 17 Makassar yang menyebabkan 145 siswa tidak bisa mengikuti SNBP tahun 2025. Raut wajah penuh dengan kekecewaan terpancar dari Ketua OSIS SMA Negeri 17 Makassar, Muhammad Arsyah Yusuf. Dirinya seakan tak percaya perjuangan selama ini belajar dan menjaring prestasi terancam sia-sia. Pasalnya jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP yang selama ini diimpikan masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN terancam. Kelalaian pihak sekolah dalam menginput data membuat sebanyak 145 siswa kini berada di ujung tanduk. Arsyah Yusuf mengaku kaget ketika pertama kali mendengar seluruh data SMA 17 Makassar tidak terinput dalam pangkalan data sekolah dan siswa atau PPDS. Arsyah Yusuf mengaku selama 2,5 tahun dirinya menyiapkan diri untuk masuk ke PTN. Dirinya belajar dengan giat, menjaga prestasi sekolah, namun sayangnya justru berakhir dan di akhir gagal untuk ikut SNBP. Arsyah bersama dengan teman-temannya mengaku kejadian ini tak adil baginya, sebab kelalaian pihak sekolah haruslah ditanggung oleh para siswa yang mimpinya harus padam. Arsyah pun tak akan berhenti untuk mencari solusi bagaimana agar bisa ikut di seleksi SNBP tahun 2025 mendatang. Lantas seperti apa informasi selengkapnya Tribuners? Tentunya dapat Anda baca di halaman 7 harian koran Tribun Timur edisi hari ini. Di halaman pertama update lainnya juga ada mengenai
hasil podcast Rise of the Game Changer, Transforming Talent and Leadership for Future Business, di mana ini merupakan salah satu program podcast Tribun Business Forum edisi Rabu kemarin yang menghadirkan divisi humas dan sponsorship di event di Bikin Nipah Park yang akan dilaksanakan di Bikin Nipah Park dalam event talk show Rise of the Game Changer, Transforming Talent and Leadership for Future Business yang akan dilaksanakan oleh PT Bangun Talenta Unggul atau BTU yang merupakan bagian dari Kala Group. Informasi lainnya adalah Lions Club dan juga Tribun Timur yang berhasil mengumpulkan 234 kantong darah dalam aksi sosial donor darah di Hall Carling atau Karebosiling Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar, Rabu 5 Februari kemarin. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners dapat Anda baca di halaman 1 dan dilanjutkan pada halaman 7 harian Koran Tribun Timur edisi hari ini. Kita beralih dari halaman pertama ke halaman 3 Tribuners dalam Tribun Bisnis. Informasi update per hari ini adalah ekonomi Sulsel yang tumbuh positif senilai 5,02%. Ekonomi Sulawesi Selatan atau Sulsel pada tahun 2024 tumbuh positif sebesar 5,02%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2023 yang hanya sebesar 4,51%. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Selatan Sulsel, Arianto, dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi Sulsel melalui YouTube BPS atau BPS Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Rabu 5 Februari kemarin. Selama tahun 2024, perekonomian Sulsel mampu menciptakan nilai tambah senilai 696,25 triliun harga berlaku atau sebesar 396,14 triliun harga konstan. Arianto memaparkan semua lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2024, sementara jika dilihat dari pertumbuhan tertinggi meliputi jasa lainnya dan jasa kesehatan serta pendidikan. Jasa lainnya memiliki pertumbuhan tertinggi karena terjadinya peningkatan jumlah wisatawan Nusantara dan terjadi peningkatan pendapatan tempat rekreasi atau hiburan. Lalu jasa kesehatan dan pendidikan mengalami pertumbuhan tertinggi karena adanya peningkatan signifikan pada realisasi belanja pegawai APBN pada fungsi kesehatan dan fungsi perlindungan sosial serta fungsi pendidikan. Arianto merinci jika dilihat dari share pertumbuhan ekonomi Sulsel 2024 ditopang oleh sektor perdagangan sebesar 0,88%, kemudian disusul oleh sektor pertanian sebesar 0,78%, industri pengolahan sebesar 0,65%, informasi dan komunikasi 0,57%, dan jasa pendidikan sebesar 0,43%. Ia menambahkan bahwa di tengah kondisi ekonomi global dan nasional, perekonomian Sulsel 2024 menguat dibandingkan 2024. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2024 utamanya dari perdagangan, pertanian, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 2024 utamanya bersumber dari konsumsi rumah tangga, PMTB, serta konsumsi pemerintah. Secara nasional, Sulsel berada pada posisi 14 besar daerah dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang baik di tahun 2024, dan Sulsel juga menempati kontribusi yang cukup berpengaruh untuk nasional dari wilayah Indonesia Timur atau wilayah Timur Indonesia tahun 2024 lalu. Perekonomian Sulsel berkontribusi terhadap nasional sebesar 3,16% dan termasuk ke dalam 9 provinsi dengan kontribusi terbesar. Informasi lainnya Tribuners di halaman 3 dalam Tribun Bisnis adalah literasi digital IOH atau Indosat Uridu Hutchison yang berlanjut di Indonesia Timur. Informasi lainnya juga mengenai 2024 pendapatan XL Axiata mencapai 34,4 triliun dan Karebosi Premier komitmen majukan pariwisata. Serta update lainnya Tribuners mengenai atraksi barongsai, di mana warga sekitar Jalan Tanjung Alang, Kota Makassar ramai-ramai menonton aksi barongsai di showroom sepeda listrik Aima Rabu 5 Februari kemarin.
Pertunjukan barongsai dalam rangka Imlek 2025 ini dihadirkan oleh manajemen AIMA Tanjung Alang, Makassar. Dari halaman 3 Tribuners, kita kemudian beralih ke halaman 6. Dalam Tribun Makassar, di mana update terbaru pertama mengenai Bupati dan Wali Kota yang dilarang untuk merekrut honorer. Kepala daerah terpilih dilarang mengangkat pegawai dan hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI, Profesor Zudan Arif Fakhrullah. Menjelang pelantikan, Profesor Zudan mengingatkan pada para kepala daerah untuk tidak mengangkat pegawai lagi. Pemerintah pusat disebutnya siap memberikan sanksi bagi daerah yang melanggar perintah tersebut. Saat ini, Prof. Zudan menilai sudah terlalu banyak pegawai pemerintahan, apalagi yang menjabat tenaga administrasi. Kepala daerah diminta untuk lebih bersabar jika ingin mengangkat pegawai. Profesor Zudan mengaku akan ada jalur calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang bakal dibuka. Penerimaan pegawai hanya dilakukan melalui mekanisme CPNS dan sementara pegawai honorer kini sudah dilarang. Staf ahli bukan untuk akomodir kepentingan. Update lainnya adalah mengenai fenomena kepala daerah baru banyak mengangkat tenaga ahli dan staf khusus untuk ikut dalam pemerintahan. Hanya saja pengangkatan ini rawan dijalankan untuk mengakomodir tim pemenangan atau kepentingan khusus lainnya. Hal ini menjadi perhatian bagi Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI Profesor Zudan Arif Fakhrullah. Dirinya meminta kepala daerah tak asal mengangkat tenaga ahli atau staf sus di organisasi perangkat daerah atau OPD. Prof. Zudan mengaku banyak daerah yang kesulitan mengangkat tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kontrak kerja atau P3K. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran gaji untuk para P3K. Namun dirinya menemukan fenomena daerah yang tetap mengangkat tenaga ahli padahal mengeluh soal gaji para P3K. Informasi lainnya di halaman 6 Tribuners mengenai waspada orang tua jangan sekamar terus dengan anak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau DP3A Kota Makassar Aci Sulaiman. Juga ada update terbaru mengenai Pemkot yang siap tingkatkan infrastruktur wisata. Dan juga ada kasus 2 sejoli di Kota Makassar yang menjadi tersangka aborsi, di mana pelaku aborsi tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya saat diinterogasi oleh polisi di Satreskrim Polrestabes Makassar Rabu 5 Februari kemarin. Sejoli di Makassar ini menjadi tersangka aborsi setelah menggugurkan janin berusia 23 pekan. Dan Tribuners, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi, dapat langsung berlangganan dengan Koran Tribun Timur dengan menghubungi hotline subscriber di 0411811550 melalui Fixphone atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 081141355555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Belum mati ke dulu tuh. Kenapa? Oh, sorry. Ya enak, mantap, bercanda. Apa yang jalan? Baru koran Kak, karena ada banyak yang bisa edit hot news. Siapa? Hot news? Keluar kayak Kak Zakli sama Kak Mol. Iya nih. Pada dulu bisa bikin tribun? Apa? Tribun. Ucapan itu ya? Saya bisa bikin tribun.
Yang di download itu kayak coba ulang tahun. Ada banget itu Bon. Bingkai yang biasa template bingkai. Ada yang bisa bikin. Yang pernah bikin saya. Nggak pernah bikin Nggak juga. pernah ucapkan ulang tahun. Saya update mau. Siapa mau Timon? Di atas. Mungkin ke bawahnya. Nggak bisa Bon update kawan. Ada mau bawa kan Nay? Iya. Yang mana? Ini itu. Di atas mau kepada sebentar nih. Iya. Setelah selesai Iya, kita selesai, kan mau baru anu. di atas mau kan. Anu kayaknya itu. Itu Mereka. masih nanti Pak Andi.